Oke, nah, di sini yaitu drill soal 4 ya. Yang kemarin sudah drill soal 3, sekarang 4. Oke, sini aku punya soal yang pertama, yaitu manakah di antara bilangan berikut ini yang hasilnya paling mendekati dari hasil pengurangan 11/8 dikurangi 0,25. Coba dihitung dulu. Tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Aku kasih waktu 2 menit. 10:43 nanti kita bahas. Yuk dikerjakan dulu. Jawabannya ditulis di kolom chat. Yuk kurang lebih 1 menit lagi. Silakan dijawab, ditulis di kolom chat jawabannya. Oke, kita bahas ya. Sudah 10:44. Jadi di sini untuk 11/8 kita tulis dulu tetap ya. 11/8 dikurangi 0,25 itu kan kalau dijadikan pecahan maka 25/100 ya. Nah, 25/100 kalau disederhanakan itu menjadi 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Maka di sini kita samakan menjadi 8, sehingga 11 dikurangi 8 dibagi 4, yaitu 2. 2 kali 1, maka 2. 11 dikurangi 2, yaitu 9/8. Nah, kemudian 9/8 itu kan sama dengan 1, kemudian 1/8. Nah, 1/8 itu kalau dijadikan desimal, maka sama dengan berapa? 1/8. 1 dibagi 8. Berapa? 0,125. Jadi di sini 1 ditambah 1/8 sama dengan 1 tambah 0,125. Sehingga didapatkan 1,125.
Nah, selanjutnya 1,125 ini dikalikan dengan 100%. Maka jawabannya adalah 112,5%. Yang mendekati adalah kalau yang A masih terlalu jauh ya, 80 ke 112. Berarti yang A itu bukan. Yang B 99. 99 ke 112. Ini berarti 13,5 ya selisihnya. Kita tulis dulu 13,5. Kalau 112,5 ke 115, maka di sini 2,5 ya selisihnya. 125 ke 112,5 itu adalah 12,5 ya. 140 malah lebih jauh lagi. Jadi, di sini yang paling mendekati adalah yang C. Karena C ini selisihnya hanya 2,5. Oke, jadi di Indah jawabannya C ya. Diteliti lagi. Oke, untuk soal ini ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama caranya. 13/9 dikurangi 0,6. 0,6 ini dijadikan pecahan biasa dulu. Silakan dikerjakan dulu.
Oke, ada yang menjawab A. Coba ya, kita bahas. Yang paling mendekati dari 13/9, 13/9 dikurangi 0,6. Kalau dijadikan pecahan, itu adalah 6/10. Nah, kemudian 6/10 ini kita sederhanakan ya menjadi 3/5. 13/9 dikurangi 3/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 9 kali 5, yaitu 45. Ini 13 dikurangi 9 kali 3, 27. Oh, atau gini aja dijadikan desimal. Oh, kok salah-salah. 13 kali 5 itu 80 ya. Oke, 80 dikurangi 27, maka hasilnya adalah 53/45. Nah, 53/45 itu kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 1, kemudian 8/45. Sehingga 1 ditambah 8/45. 1 tambah 8/45, kalau kita bagi, kita jadikan desimal, maka sama dengan 8/45. Kalau kita jadikan desimal, itu adalah 0,18 ya. Sekitar 0,18. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan maka 1,18. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100%, maka menjadi 118%. Nah, 118 yang mendekati dengan 118 itu adalah 110. Nah, 110 ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oh iya, Masya Allah. Sorry. Enggak ini ya, enggak tahu sama kertas. Oke, terima kasih ya koreksinya. Oke. Oke, ulang ya. 13/9 dikurangi 6/10. Kemudian kalau kita ini
apa namanya, kita sederhanakan 6 per 10-nya, maka 13 per 9 dikurangi 3 per 5. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi 45. Kemudian 13 dikali 5, yaitu 65, dikurangi dengan 9 kali 3, 27. 65 dikurangi 27, itu jawabannya adalah 38 ya. 38 per 45. Nah, 38 per 45 itu sama dengan 38 dibagi 45. Coba ya, kita menggunakan ini. Ditambahin 0, maka ini 0. 380 dibagi 45, maka 8 ya. Ada 8 ya. Nah, 45 dikali 8, 40 kali 8 itu 320. 320 ditambah 40, 360 ya. Oke, kemudian ini berarti 20. Pinjam lagi, maka 200 bagi 45 yaitu 4. Ini 180, 20. Sehingga 0,84%. Maka yang mendekati adalah 84%. Oke, jawabannya A ya. Oke, semuanya jawab A ya. Sorry, tadi aku kurang fokus. Lanjut. Nah, soal yang ketiga. Manakah pernyataan berikut yang benar berdasarkan grafik tersebut? Nah, di sini diberikan nilainya 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 100 dengan jumlah siswa 2, 5, 8, dan 3. Coba kira-kira mana yang tepat? Oke. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab A. Coba 1 menit lagi. Yang belum menjawab, silakan. Salah nggak apa-apa ya. Oke, kita bahas ya.
Jadi kita analisis dulu jawaban yang salah. Kalau yang A, sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai tidak kurang dari 90. Ini bisa jadi benar ya. Ini bisa jadi benar, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Kalau yang B, mayoritas siswa mendapatkan nilai antara 70 dan 79. Ini salah ya, karena 70 dan 79 itu 5. Sedangkan yang paling tinggi adalah 8 ya. Kemudian kalau yang C, ada 2 siswa yang mendapatkan nilai antara 60 dan 69. Nah, ini kurang tepat karena bisa jadi 2 siswa ini mendapatkan nilai 60 dan 69. Sedangkan di sini ada kata antara. Antara itu artinya 60 sama 69 itu tidak ikut. Jadi antara itu berarti 61, 62, 63, 64, kemudian 65, 66, 67, 68. Jadi yang C itu kurang tepat ya, karena ada kata antara. Kalau yang D, tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena di tabel ini bisa saja yang di bawah 60 itu tidak dituliskan di sini, ya. Sehingga yang D ini kurang relevan kalau dikaitkan dengan tabel ini, karena bisa jadi yang di bawah 60 tidak dituliskan atau tidak termasuk dari daftar ini. Kalau yang E, semua siswa mendapat nilai di atas 70. Nah, itu juga salah ya, karena ada siswa yang mendapatkan nilai 60 sampai 69. Jadi yang E ini kurang tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai tidak kurang dari 90. Nah, jadi 3 siswa ini setidaknya dia mendapatkan 90, 91, 92, 93, sampai 100. Nah, 90 itu kan tidak kurang dari 90. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, banyak yang menjawab D ya, banyak yang terkecoh ya. Jadi kalau ada antaranya itu angka yang ada di situ nggak dibawa ya, Kak? Iya, nggak di bawah. Jadi, kata-kata yang harusnya digunakan yaitu seperti A ini. 3 siswa mendapatkan nilai tidak kurang dari 90. Gitu. Kalau misalkan ini banyak 3 siswa mendapatkan nilai antara 90 sampai 100, maka dia juga salah, ya. Gitu. Oke. Harusnya menggunakan kata-kata tidak kurang. Oke, kita lanjut. Pada gelombang berapa persentase kegagalan tertinggi terjadi? Silakan dikerjakan dulu. Di sini cuma ada 5 gelombang. Ingat ya, yang ditanyakan adalah
persentase kegagalan. Berarti aku kasih clue ya, nanti silakan dihitung. Gelombang yang pertama, gagalnya 30, totalnya ada 50. Maka di sini 30/50 dikali 100% sama dengan berapa? Kemudian gelombang 2, gagalnya 15, totalnya adalah 40. Maka di sini 15/40 kali 100%. Yang ketiga yaitu gagalnya 20, totalnya semua 50. Maka kali 100%. Yang keempat, gagalnya 25, total semuanya adalah 40. Maka dikali 100%. Yang terakhir yaitu gagalnya 20, totalnya 30 dikali 100%. Nah, silakan dicari nilainya. Kira-kira yang tertinggi yang mana pada yang E ya jawabannya? Coba ini kita tulis dulu hasilnya. Yang pertama itu adalah 60%. Yang kedua itu 37,5. Yang ketiga yaitu 40%. Yang keempat 62,5. Yang kelima yaitu 66,7. Jadi yang tertinggi adalah yang E pada gelombang 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Coba dikerjakan dulu. Ini menjadi pola angka ya. Oke, ada yang menjawab A. Coba langsung aja ya kita bahas. Nah, jadi eh, ups, dari 40
ke 36, 44, 40, 48. 40 ke 36 dikurangi 4, ini ditambah 8, dikurangi 4, tambah 8. Maka 48 ini harusnya dikurangi 4, sehingga hari ke-6 adalah 44. Nah, yang 44 adalah A sama C. Ya. Sekarang kita lihat yang mangkuknya 15, 19, 15, 19, 15. Maka hari ke-6 yaitu 19. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke ya, gampang ya ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kayaknya tadi di ini ya, di pretest ya. Tadi kalian menjawab apa? Kin Tara Pelu bermakna buah pisang kuning. Tara Fogdila bermakna pisang sangat enak. Nah, ini kita bahas ya. Oke, jawab E ya tadi. Oke, di sini yang sama adalah Tara ya. Tara. Kemudian kita lihat artinya. Yang sama itu adalah pisang. Berarti Tara itu pisang. Nah, jadi di sini buah kuning sangat enak. Berarti nggak ada taranya ya. Oke, yang D jelas salah karena di sini ada tara. Tara itu artinya pisang. Yang A juga jelas salah ya karena ada taranya. Kemudian sudah ya nggak ada lagi. Setelah tara yaitu kin tara pelu. Berarti bisa kita ini kin itu adalah buah. Kalau misalkan kin itu buah ya. Kemudian pelu itu kuning. Jadi di sini buah itu adalah kin. Kita cari yang depannya kin. Nah, yang B salah ya. Jadi C dan E. Kemudian sangat enak. Oh, sorry. Kuning. Kin pelu. Berarti setelah kin, maka pelu. Jawabannya adalah E. Yang C salah karena setelah kin di sini fog. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal yang ada di tes tadi, ini adalah tipe soal bahasa Panda. Tadi kalian menjawab apa? Tadi kalian menjawab apa guys untuk soal ini? Kok nangis? Oke, coba kita bahas saja ya. Jadi, ini kan bahasa Panda ya. Kita pakai bahasa kita dulu, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah bahasa kita ya, yang A, B, C, sampai Z. Yang warna biru ini bahasa kita. Kemudian, D ini bahasa kita. Yang bahasa Panda yang mana? Yang 8 sama yang nggak jelas ini. Ya. Sehingga, nah, 8 itu sama dengan, kalau huruf alfabet berarti sama dengan H. Maka D sama dengan H. Yang warna merah ini adalah bahasanya si panda. Jadi di sini setelah H, maka I, J, K, L, M, N, O, kemudian P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Setelah Z, maka kembali ke A, kemudian B, C, D, maka A ini sama dengan E, F, G. Nah, yang merah itu adalah bahasanya si panda, yang A ini bahasa kita. Sekarang H, Y, E. H itu sama dengan D ya. Karena ini bahasa panda, maka kita terjemahkan ke bahasa kita, yaitu kita lihat yang warna biru. H itu sama dengan D. Maka di sini D, aku tulis di sini aja. D, Y-nya itu sama dengan U. Ya. E-nya sama dengan A. Berarti 2. Kemudian O, dalam bahasa Panda, kalau bahasa kita sama dengan K, E-nya itu sama dengan A, P-nya sama dengan mana ya? P, L ya. Kemudian E-nya sama dengan bahasa Panda E itu sama dengan A. Kayaknya itu kebalik deh. Ini, oh sorry. I itu sama dengan E ya. Kayaknya ini ada tipe deh, harusnya kali gitu ya mungkin ya. X, X itu sama dengan T ya. Kemudian kalau M sama dengan I, K-nya sama dengan G, E-nya sama dengan A. 2 kali 3 ini kayaknya. Kemudian W itu sama dengan S, E-nya sama dengan A, Q-nya adalah sama dengan M, E-nya A, H-nya adalah D, I itu sama dengan E, R-nya itu sama dengan N, K-nya sama dengan sama dengan 6 ya. 6. Sekarang kita tulis ke bahasa Panda. Di bahasa kita, kalau di bahasa Panda itu sama dengan I. N di bahasa kita, kalau bahasa Panda itu sama dengan R. A-nya sama dengan E, M-nya sama dengan Q. Berarti jawabannya adalah IREQ. Ini itu ya.
Typo ya. Harusnya 2 kali. Harusnya ini yang sama dengan I. Harusnya ini M. Oke, nah sudah selesai ya. Ada pertanyaan dari soal-soal tadi? Aman? Aman ya? Oke, nah ini aku stop share dulu ya. Habis ini aku kirimkan di kolom chat. Bagi tadi yang belum melakukan tes, bisa dikerjakan. Ntar aku kirim ulang linknya. Oke, silakan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Setelah ini aku kirim PowerPoint-nya. Pembahasan tesnya itu ada di slide PowerPoint yang bawah. Jadi nanti silakan di-scroll aja ke bawah.